Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septi dengan nomor BP 2010312011. Saya akan melakukan ujian keterampilan klinis 6 Promkes di bawah bimbingan Ibu Dr. Adila Kasni Astiana Mars. Untuk topik Promkes saya kali ini adalah tentang narkoba dan sasarannya adalah pada mahasiswa. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Anissa dari Fakultas Kedokteran. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, saya kali ini akan melakukan penyuluhan nih teman-teman. Sedikit penyuluhan tentang narkoba, dimana judulnya ini adalah Jauhi Narkoba. Nah, mungkin topik ini udah cukup umum ya teman-teman, mungkin teman-teman udah sering mendengar penjelasan tentang narkoba ini, udah tahu juga mungkin, tapi kali ini saya pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali, ingin mengingatkan kembali, siapa tahu lupa, siapa tahu ada keinginan, nah saya ingatkan kembali. Nah, jadi untuk narkoba mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, narkoba ini adalah zat ataupun obat yang bersifat alami, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, itu pengertian dari narkoba ya teman-teman ya. Jadi untuk narkoba ini sendiri di Indonesia itu kasusnya sangat banyak ya. Setiap tahun itu tetap terus meningkat penggunanya, pengedarnya. Untuk kasus-kasusnya itu masih sering kita dengar di berita, bahkan di sekitar kita sendiri itu masih sangat banyak. Nah, untuk penggunaan narkoba ini kita sebagai remaja itu sangat rentan ya teman-teman ya untuk terjerat dalam narkoba ini. Nah, saya mau menjelaskan nih ada beberapa dampak-dampak negatif dari narkoba ini. Nah, yang pertama, yang pasti itu sistem organ rusak karena dia merupakan zat yang berbahaya ya teman-teman ya, dan juga dia tuh menyebabkan kecanduan. Nah, kalau kita mengonsumsinya, kalau dikonsumsi terus menerus pasti organ itu akan rusak, bisa organ pernapasan, paru-paru atau jantung atau mungkin pun otak, itu semuanya bisa dirusak oleh zat-zat narkoba ini. Nah, kemudian yang kedua, bisa berpengaruh juga pada mental kita nih teman-teman, mental illness. Nah, tadi saya sudah bilang juga kan kalau si narkoba ini dia juga bisa merusak otak kita. Mental kita itu kan berubah-ubah itu karena aktivitas otak kita kan. Nanti karena kecanduan tadi kita ingin terus untuk mengkonsumsi narkoba itu terus. Nah, kita jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Terus kita juga gak peduli dengan lingkungan sekitar, kita hanya peduli untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan kita tadi. Nah, nanti kita otaknya semakin rusak karena terus mengkonsumsi, nanti bisa ada gejala halusinasi, delusi gitu, udah tidak mau bersosialisasi lagi dengan sekitar gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh impian kita bisa hangus. Nah, gimana tuh impian kita bisa hangus ya? Gimana kita udah sibuk untuk mencari narkoba yang kita butuhkan itu, kita udah gak mau lagi sekolah atau kuliah gitu, karena pasti udah karena kita pasti bakal sibuk untuk memenuhi keinginan untuk mengkonsumsi narkoba itu tadi lagi. Nah, bisa juga kalau nanti misalnya tertangkap, udah masuk penjara, kapan lagi mau menggapai impian-impian gitu, pasti masa depan itu udah bakal hancur. Nah, kemudian yang keempat, keuangan juga hancur. Nah, seperti saya bilang tadi, karena kecanduan itu jadinya kita mau beli terus, mau cari terus, udah kehabisan uang pun biasanya tuh udah kehabisan uang malah melakukan kejahatan lain, misalnya mencuri atau apa gitu kan, untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut. Nah, itu kan sangat disayangkan ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa dampak negatif yang saya jelaskan, masih banyak lagi sebetulnya, tapi ini dampak yang sangat besar, yang sangat terlihat, yang bisa saya jelaskan gitu. Nah, kemudian terus gimana cara mencegah kita agar tidak terjerat pada narkoba ini gitu ya. Yang pertama, kita tuh harus selektif dalam pergaulan. Nah, teman-teman tahu kan kalau narkoba ini biasanya tuh dari coba-coba, diajak teman, mungkin atau awalnya dari merokok gitu, lingkungan kita nih merokok, jadi kita merokok, terus nanti lama-lama mengarah pada mencoba narkoba, disuruh teman, ngajak-ngajak, kalau nggak mau kamu
nggak keren gitu kan. Nah, itu kita harus selektif dalam memilih pergaulan supaya tidak terjerat pada pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan ke narkoba. Jadi kita tuh nih, saya bikin di sini berani bilang tidak. Jadi kalaupun kita tiba di situasi dimana kita dipaksa nih sama teman atau dipaksa apa, kita terus berani bilang tidak. Kita harus memiliki tindakan, kita harus memiliki pendirian dan prinsip sendiri untuk bilang tidak gitu. Kemudian kita harus memiliki hobi dan aktivitas positif. Nah, misalnya kalau teman-teman hobi yang positif nih bisa mungkin suka olahraga atau lebih banyak belajar, lebih menambah wawasan, atau belajar agama juga teman-teman, itu sangat penting sekali untuk kita untuk membuat diri kita itu lebih punya pendirian, punya prinsip gitu. Kemudian yang ketiga itu memperbanyak wawasan mengenai bahaya narkoba. Nah, jadi wawasan ini penting banget buat kita karena wawasan yang luas itu membuat kita bisa lebih berpikir itu lebih jernih, berpikir lebih baik untuk tahu bagaimana bahaya narkoba. Nah, seperti saat sekarang ini kan saya mengingatkan lagi pada teman-teman, karena semuanya pasti udah tahu kan narkoba itu bahaya, semuanya udah tahu. Tapi saya ada lagi di sini untuk mengingatkan ke teman-teman untuk menjauhi narkoba, atau mungkin kemarin ada yang kepikiran gitu kan. Kali ini saya memberikan wawasan lagi sama teman-teman, mengingatkan kembali bahwa jangan sekali-sekali kita terjerumus pada narkoba ini karena dampaknya itu sangat buruk ya teman-teman ya. Kemudian terakhir mungkin saya himbau juga mungkin untuk kita yang muslim ya, di Al-Quran itu juga sudah dijelaskan seperti narkoba ini kan sesuatu yang memabukkan juga, yang kecanduan juga ya teman-teman ya. Itu bisa juga masuk ke dalam golongan khamar, dimana khamar itu dilarang kan di dalam Islam. Sesuatu yang memabukkan itu walaupun hanya sedikit, walaupun hanya setetes, walaupun hanya secuil gitu, itu tetap diharamkan. Nah, kemudian di ayat lain juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, narkoba ini baik atau buruk? Ya jelas buruk ya teman-teman ya, karena udah jelas tadi dampak negatifnya udah saya jelaskan. Itu dampak negatifnya banyak banget, itu udah merusak diri sendiri kan. Nah, itu sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa itu haram. Nah, jadi dengan kita memperbanyak wawasan, mencari pergaulan yang baik, kita memperkuat ilmu agama kita. Nah, itu semua bisa membantu kita untuk memperteguh pendirian, untuk memperteguh prinsip kita untuk tidak terjerumus ke dalam kasus-kasus narkoba ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jauhi narkoba ini. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar mengingatkan lagi kepada teman-teman, benar-benar bisa membuka lagi pikiran teman-teman jika mungkin ada yang kepikiran atau apa, bisa memperkuat lagi bahwa jangan pernah mendekati narkoba, jauhi narkoba untuk kehidupan kita yang baik di masa depan. Terima kasih teman-teman semua. Nah, baik, sekian video ujian keterampilan klinis Promkes saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.